Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tentunya baik-baik aja. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan unboxing lagi sebuah alat gitu ya, alat yang mungkin bisa berguna buat teman-teman juga. Karena tadinya saya juga sebenarnya ingin mencari alat yang mau tak pakai gitu ya, dan salah satunya yang tak pakai atau yang tak cari adalah ini ya. Ini adalah sebuah spray gun, jadi electronic spray gun dari Ryu. Nah, kenapa dari Ryu? Nanti alasannya bisa macam-macam ya teman-teman. Ini spray gun dari Ryu, ada nggak tulisannya? Nah, spray gun dari Ryu tipenya ini ya, RSE 800. Nah, sebenarnya ini apa sih? Ini alat apa? Jadi alat ini adalah alat yang digunakan ya buat teman-teman untuk mengecat, apa itu cat? Bukan cat tapi nggak dibales, bukan. Untuk mengecat, mewarnai lah, kayak semacam kompresor gitu ya. Cuma dia itu sudah satu paket. Kalau kompresor yang dipakai untuk mewarnai gitu kan, kompresor sendiri, terus spray gunnya sendiri. Nah kalau ini enggak, jadi spray gun dan kompresornya itu sudah jadi satu gitu. Dan kenapa harus yang Ryu? Kalau yang saya buka kali ini sebenarnya sudah banyak sekali sih spray gun seperti ini yang beredar di pasaran, sudah banyak sebenarnya, dan harganya juga bervariasi. Saya pernah nemu itu yang paling terjangkau harganya itu di kisaran 250 ribuan ya teman-teman ya. Nah, untuk Ryu sendiri ini, Ryu spray gun modelnya RSE 800 ini harganya di kisaran 300 ribuan, 310, 320. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya pilih yang ini? Kenapa tidak memilih yang merek-merek yang lain tadi yang harganya 250 ribuan itu? Nah, sebenarnya sih bukan apa-apa ya, cuma karena merek yang lain itu saya juga belum tahu, intinya belum tahu mereknya, kemudian belum pernah denger lah nama-nama itu gitu. Jadi pertama dari situ, karena mereknya kayak merek-merek yang nggak jelas gitu, jadi kalau saya kesampingkan dulu. Kemudian juga kalau Ryu ini kan sudah banyak sekali alat-alat elektronik yang beredar gitu, dan untuk reviewnya dari berbagai macam alat-alat yang lain, itu juga bagus. Kemudian harganya juga nggak terpaut jauh gitu, paling cuma terpaut 50 ribuan, jadi ya oke gitu. Dan untuk yang alat-alat yang lain biasanya itu yang harga 250 ribuan itu dayanya itu nggak sampai 300 watt ya teman-teman, paling 250 watt, paling gede 300 watt. Nah yang ini dia itu sampai 450 watt, jadi dayanya lebih besar, otomatis nanti menurut saya ya, saya juga belum mempraktekannya, jadi otomatis tekanannya itu lebih besar, jadi mungkin hasilnya akan lebih bagus, jadi seperti itu. Makanya saya pilihnya yang Ryu RSE 800 ini ya teman-teman. Dan sebenarnya ini pakainya datangnya kemarin, jadi saya itu beli sekalian dengan beli beli alat yang lain. Nah, udah saya buka kemarin, videonya yang ini saya buka. Nah, itu untuk video waktu bukanya. Tapi untuk unboxingnya ini saya belum unboxing. Ini kita unboxing dulu, dapatnya apa. Nah, kita unboxing, dapatnya kayak gini. Nah, ini dapat apa lagi nih? Sebentar. Oke ya. Oke ya, sekarang ini alatnya. Kita baca spesifikasinya teman, nanti saya tunjukkan spesifikasi di sini, saya bacakan dulu sambil nanti mungkin saya akan edit di layarnya nanti. Oke ya, untuk voltasenya di sini tegangan masuknya, jadi ini masih pakai listrik, belum yang cordless. Ini 220 sampai 230 volt. Nah, ini bagus. Kemudian powernya atau tenaga yang dibutuhkan itu 450 watt. Kemudian nozzle-nya itu diameternya 2,8 mili. Itu besar nozzle-nya ya, bukan besar lubangnya ya, besar nozzle-nya. Kemudian ketika tidak ada beban, jadi mesinnya nyala tanpa beban, tanpa dipakai buat nyemprot, itu sampai 30.000 rpm teman-teman, itu kenceng banget ya. Kemudian kapasitas dari dari botol catnya ini 800 mili, ini cukup besar.
Kemudian tekanan anginnya ini 13 kilopascal ya, 13 kPa atau kilopascal. Kemudian semburan rata-ratanya itu sampai 740 mili per menit. Jadi kalau teman-teman nyemprotin terus nih, semprot terus, ini udah habis loh. Ini kan 800 mili. Ini ada hujan suaranya. Semoga suara saya tetap kedengeran dengan jelas. Oke, dan untuk beratnya ini cuma 1,3 kilogram. Jadi termasuk ringan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli ini, itu jasa pengirimannya nggak terlalu banyak. Bahkan ini saya itu di bawah 400.000 belinya, itu sudah sama alat-alat yang lain saya kemarin itu. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan bahas mengenai alatnya. Kita buka dulu, kita dapat apa aja ini. Oke teman-teman, untuk yang kertas-kertas ini jelas ini ada, ini kertas panduan, buat pengoperasiannya. Terdiri dari dua bahasa, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi teman-teman tetap bisa memahaminya dengan mudah karena ada bahasa Indonesianya. Kemudian di sini saya dikasih juga buku garansi, kertas garansi yang pastinya nggak bisa digaransiin karena kan belinya online susah, dan kadang kalau ada apa-apa juga kadang kita juga males kalau mau ngegaransiin hal-hal yang kayak gini. Kemudian kita juga dapat ini ya, ini adalah apa ya, semacam kayak seal gitu, biar ini apa ya, kita buka sebentar. Oke, sealnya ada di sini ya, kita buka dulu. Nah, ini kita buka untuk bagian tangkinya, ini tangki buat tempat catnya. Nah, ini sealnya di sini biar kedap. Nah, nanti misalnya suatu saat sudah nggak kedap, nah kita bisa ganti pakai ini. Kita dikasih juga untuk cadangannya. Kemudian oh ini ada lagi, ini kayak semacam takarannya ya, takaran untuk menghitung apa ini, viskositas kali ya, tapi saya nggak paham cara gunainnya gimana. Oke, kemudian kita juga dapat ini adalah alat buat ngebersihin apa ini ya, intinya alat untuk mengkorok-korok gitu biar bersih. Oh ini, nah oke, benar. Oke, kemudian kita dapat lagi nozzle. Nah ini nozzle-nya teman-teman. Nah ini nozzle-nya kayak gini. Ini nozzle-nya kayak gini. Oke, kita dikasih cadangan nozzle, cadangan seal gitu, bagus. Kemudian di sini juga ada semacam kayak tusuk sate. Nah, ini bentar, ini saya buka aja. Ini tusuk satenya buat apa gitu? Ini tusuk sate ini, tusuk sate lagi. Nah ini tusuknya kayak gini modelnya ya, kayak gini. Ini untuk membersihkan nozzle-nya ya teman-teman. Untuk lubang nozzle-nya tuh kita kalau udah kita pakai, kita bersihin, kita colok-colok pakai ini. Colok-colok, bahasanya colok-colok dong. Oke, kita simpan dulu untuk yang ini. Kemudian kita bahas untuk ininya ya. Oke. Jadi kayak gini ya bentukannya. Bentar, kita pasang dulu. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, untuk alatnya kayak gini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini alatnya udah kayak gini. Ini kabelnya cukup panjang. Nah, ini kabelnya cukup panjang dan oke gitu ya. Kalau menurut saya ini kabelnya bagus. Untuk Rio sendiri, ini adalah salah satu merek untuk barang-barang elektronik, perkakas elektronik yang ya tergolong bagus ya teman-teman ya. Jadi kualitasnya cukup bagus. Saya sering dapat pesanan kalau teman-teman saya itu ingin membeli barang elektronik, perkakas elektronik itu seringnya mereka juga pakai Rio. Dan untuk kabelnya ini panjangnya sekitar 3 meter teman-teman, kurang lebih panjangnya 3 meter. Jadi ini cukup panjang kabelnya. Jadi kalau mau dicolokin kemana gitu, ini jaraknya 3 meter ya, kurang lebih segitu. Jadi cukup panjang. Oke, jadi untuk Rio sendiri di depannya sini ada nozzle-nya bisa dilepas. Dan untuk ini ya teman-teman, ini adalah arah semburan anginnya. Kalau posisi ke atas kayak gini berarti semburannya itu horizontal.
Dan kebalik, kalau posisinya dia horizontal seperti ini, maka semburannya itu berarti vertikal. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini, di tengah sini, ini ada untuk mengatur. Jadi ini pembatas ya, pembatas, enggak. Nah, agar apa? Keluarannya ini kita mengaturnya lewat sini. Semakin dalam kita tekan, maka keluarannya akan semakin banyak gitu. Keluarannya semakin banyak, semakin tebal catnya gitu. Oke, di atasnya sini ada tombol on off-nya. Tombol on off-nya ini sudah kayak dilapisin, ada pelindungnya, jadi aman, nanti nggak akan terkena cipratan air. Di kanan kirinya ini ya, kayak gini. Di sini dan di sebelah sini juga ada. Ini adalah filter udara ya teman-teman ya. Jadi untuk maintenance-nya ini itu agak mudah, lebih mudah gitu. Karena apa? Ketika udah kita pakai, kita tinggal buka, di sini ada baut ya kan. Kita buka, kita bersihin filter udaranya. Dan filter udaranya gampang, bersihinnya cuma pakai air gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk review kita kali ini. Untuk alat ini ya teman-teman ya. Ini harganya alatnya 300 ribuan. Kemudian juga alatnya ini mereknya dari Ryu. Jadi bisa dibilang apa ya, kualitasnya yang bagus lah, karena untuk alat-alat perkakas yang lain dari Ryu itu memang sudah teruji gitu ya. Kalau ini saya juga belum tahu. Oke teman-teman, setelah ini kita akan coba untuk melakukan pengecatan. Oke, kita pengecatan menggunakan alat ini. Oke teman-teman, ini udah tak coba, saya mau ngetes dulu ini udah saya colokkan ke listrik. Ini udah saya siapkan untuk campuran catnya. Ini kayaknya keenceran, tapi nggak apa-apa, untuk permulaan saya memang sengaja ini tak bikin encer aja. Nah, nanti kita akan coba cat di papan itu. Nah, nanti gimana, nanti mau tak masukin dulu catnya ke tabungnya sini. Oke teman-teman, tak coba dulu bentar. Nah teman-teman, ini sekarang kita udah masukin catnya. Nah, kita tinggal coba sekarang. Nggak tahu ini bener apa enggak. Yang jelas ini sudah tak lihat dari buku panduannya tadi, caranya seperti ini. Nah, sebenarnya sih kapasitasnya besar ya, cuma saya kasih sedikit dulu itu tadi. Oke teman-teman, langsung aja kita coba. Oke ya, tadi saya lupa nggak nge-record waktu saya ngecat ini. Ini hasilnya cukup bagus. Nah, saya coba lagi record untuk yang ini ya teman-teman, untuk yang papan kecil ya. Nah, kayak gini. Terus saya biarin dulu. Nih tripodnya di sini. Nih saya ada papan kecil lagi. Aduh, lupa tadi nggak ke-record. Aduh, gebleknya saya. Oke, nggak apa, coba. Nah teman-teman, ini untuk hasil pengecatannya sebenarnya bagus, tapi ini tadi kayaknya settingan saya masih terlalu banyak keluarnya. Jadi di sini masih terlalu banyak keluaran untuk ininya. Dan ya jadi seperti ini sangat worth it ya kalau untuk pengecatan papan kayak gitu ya. Tapi kalau untuk pengerjaan yang halus kayak bodi mobil, motor tuh kayaknya sih belum lah. Masih ada alat yang lebih proper untuk itu. Tapi kalau ini bisa dilihat teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini hasilnya. Tadi lupa saya nggak nge-record yang ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah review kita untuk alat ini. Review alat spray gun dari Ryu. Hasilnya tadi seperti tadi ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan menurut saya itu hasilnya cukup bagus, worth it untuk dipakai. Tapi ya kalau untuk pengecatan untuk semacam kayak bodi yang halus motor atau apalah gitu ya, ini ya masih ada alat yang lebih ini ya kompeten. Memang bukan peruntukannya untuk peralatan untuk pekerjaan seperti itu. Ini menurut saya untuk pekerjaan yang kayak pengecatan tembok mungkin, atau kotak-kotak box speaker mungkin bisa. Tapi kalau untuk yang pekerjaan halus seperti motor gitu, itu ada alatnya sendiri lah gitu. Jadi
worth it untuk dibeli untuk alat seperti ini. Saya sangat bilang worth it karena mengingat harganya yang sangat terjangkau dan peruntukannya ini memang bagus gitu loh. Jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga waktu teman-teman bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye teman-teman.